Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yani Official. Kali ini kita akan membahas hasil survei terkait dengan Pilkada Lombok Barat yang dirilis oleh salah satu lembaga survei lokal, yakni Political Research and Marketing, atau yang lebih populer kita kenal dengan PORAM gitu. Ya, seperti rilis temuan hasil survei dari PORAM terkait dengan Pilkada Lombok Barat ini cukup menarik juga untuk kita sampaikan kepada publik melalui channel Ahmad Yani Official ini. Nah, adapun periode survei yang dilakukan ini dari tanggal 28 April sampai 3 Mei 2024. Ya, artinya baru 1 minggu yang lalu dilakukan survei. Nah, adapun yang menjadi populasi survei ini adalah penduduk Lombok Barat yang sudah memiliki hak pilih, yaitu mereka yang berumur 17 tahun ke atas atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Ya, metode survei dilakukan dengan menggunakan stack random sampling. Ya, adapun jumlah populasi sampelnya yaitu 450 responded dengan margin error berkisar 4,5% dengan pada selang kepercayaan 95%. Adapun validasi datanya membandingkan data demografis hasil survei dengan data pemilih tetap. Adapun terkait dengan calon bupati Lombok Barat, memang ada dua metode yang dilakukan oleh PORAM sendiri, yaitu kepada respondennya, yaitu melakukan pertanyaan tertutup dan pertanyaan secara terbuka. Nah, selanjutnya kita akan langsung akan bahas terkait dengan hasil dari survei PORAM ini. Untuk pemilihan calon bupati Lombok Barat, pertanyaannya, apabila pilkada berlangsung hari ini, siapakah calon bupati yang saudara pilih? Ini pertanyaan tertutup. Nah, ternyata dari pertanyaan tertutup ini, elektabilitas tertinggi itu diraih oleh mantan Bupati Lombok Barat, yaitu Hajah Sumiatun, dengan tingkat elektabilitas mencapai 27,6%. Nah, disusul kemudian di peringkat kedua tokoh muda Partai Gerindra yang juga wakil ketua DPRD Provinsi NTB, yaitu Noval Furkani Farinduan dengan tingkat elektabilitas 18,8%. Kemudian di peringkat ketiga ditempel ketat ini sama Direktur PDAM Giri Manang, lalu Ahmad Zaini atau yang populer dengan panggilan Las. Kemudian disusul oleh anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lombok Barat, Tuan Guru Mahali Fikri dengan tingkat elektabilitas 8,9%. Nah, selanjutnya juga ada nama Wakil Ketua DPRD Lombok Barat dari PKS, Nurul Ada. Nah, adapun kemudian ketika pertanyaan dilakukan secara terbuka, ya, ketika pertanyaan dilakukan secara terbuka, siapakah calon bupati Lombok Barat yang Anda pilih? Ternyata ketika pertanyaan dilakukan secara terbuka, elektabilitas dari mantan bupati Lombok Barat meningkat cukup tajam. Ya, ini Hajah Sumiatun mencapai 47,5%. Kemudian disusul oleh Wakil Ketua DPRD NTB Noval Furkani Farinduan dengan elektabilitas 11,1%. Kemudian ada Direktur VDAM yaitu lalu Ahmad Zaini 13,1%. Lalu ada anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lombok Barat Tuan Guru Mahali Fikri dengan 12,1%. Ada juga nama Wakil Ketua DPRD juga mengalami peningkatan tingkat elektabilitasnya ketika pertanyaan dilakukan secara terbuka. Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, maksud saya Ibu Nurul Adaha, juga meningkat elektabilitasnya ketika dilakukan pertanyaan secara terbuka, yaitu 6,1%. Begitu juga Ketua DPRD Lombok Barat juga meningkat elektabilitasnya ketika dilakukan pertanyaan secara terbuka, yaitu 2,5%. Terus ada istri mantan Bupati Lombok Barat Khairatun Fauzan Halik. Terus ada juga nama Pak PJ Sekda Provinsi NTB Pak Ibnu Salim juga disebutkan oleh masyarakat pemilih dalam pertanyaan terbuka. Bahkan juga di pertanyaan terbuka ini ternyata masyarakat pemilih juga menyebutkan nama dari mantan Bupati Lombok Barat Fauzan Halik
mencapai 1,5%. Ya. Ya, artinya memang kalau kita lihat ketika pertanyaan dilakukan secara terbuka, memang ada peningkatan elektabilitas dari para kandidat ini dibandingkan dengan pertanyaan dilakukan secara tertutup. Ya, pemirsa, demikianlah rilis yang disampaikan oleh atau hasil temuan elektabilitas kandidat calon Bupati Lombok Barat, temuan dari lembaga Forum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.